Bab 1266. Menerobos Tao. Di tengah langit berbintang, Mileye berdiri diam, tak jauh darinya, ada Adelina Ye. Adelina Ye masih membaca dengan tenang dan sangat serius. Dilihat dari luar, dia hanya seorang gadis kecil yang sangat biasa. Entah berapa lama kemudian, Mileye yang tidak jauh dari Adelina Ye, tiba-tiba membuka matanya. Adelina Ye melihat ke arah Mileye, tubuh Mileye mulai perlahan menjadi ilusi. Adelina Ye menatap Mileye, segera, tubuh Mileye sudah sepenuhnya menjadi ilusi, seolah tidak ada, sangat aneh, dan di sekitarnya, ruang hampa seperti ombak yang bergejolak. Hal ini terus berlangsung sekitar 15 menit, Mileye tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, lalu tangannya mencengkeram dengan kuat. Boom! Dalam sekejap, langit berbintang di sekitar ribuan mil bergetar hebat, sebuah aura kuat menyebar ke sekitar, seluruh langit berbintang bergetar. Escape pertama. Mileye menyeringai, saat ini dia benar-benar sudah mencapai escape pertama, tanpa harus menggunakan bantuan domain pedang. Kalau menggunakan bantuan domain pedang, Mileye menyadari bahwa kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Peningkatan domain pedang ini cukup mengerikan. Seolah teringat sesuatu, Mileye menoleh ke Adelina Ye, terima kasih. Adelina Ye menggelengkan kepalanya, ini baru saja dimulai. Mileye mengerutkan kening, baru saja dimulai. Adelina Ye melihat Mileye, bagi banyak orang, kamu sudah mencapai puncak. Karena kamu sudah melewati batas yang disebut Dao. Tapi, bagi beberapa keberadaan, kamu baru saja memulainya. Mileye berkata dengan serius, beberapa keberadaan. Misalnya, Adelina Ye berkata, kebenaran agung. Mileye mengerutkan kening, bukankah aku sudah escape? Adelina Ye tersenyum tipis, kamu sudah escape. Tapi, kenapa menggunakan kata escape? Secara sederhana, kita sudah melarikan diri dari lingkup kebenaran agung, kenapa harus melarikan diri? Karena tidak bisa menang, jadi harus melarikan diri. Mileye merasa bingung saat mendengarnya. Adelina Ye berkata lagi, kebenaran agung tak terlihat, tapi ada. Escape pertama hanyalah cara untuk melarikan diri dari wilayah kekuasaan kebenaran agung. Dengan kata lain, escape pertama sama saja dengan melarikan diri dari tahanan. Seorang master sejati harus bisa menerobos Tao. Mileye mengerutkan kening, menerobos Tao. Adelina Ye mengangguk, tujuanmu selanjutnya adalah mencapai alam kebenaran Taoisme, bukan melarikan diri dari kebenaran agung, melainkan menyatu dengan Tao. Setelah mencapai alam kebenaran Taoisme, maka akan bisa menerobos Tao, menerobos kebenaran agung dan mencapai di atas Tao, bebas dari aturan-aturan alam, tidak terikat pada sebab akibat, dan tidak akan jatuh ke dalam reinkarnasi. Mileye bertanya dengan serius, apakah itu sangat sulit? Adelina Ye melirik Mileye, kamu menanyakan omong kosong. Mileye bertanya, apakah perbedaan antara escape pertama dan menerobos Tao sangat besar? Adelina Ye melirik Mileye sejenak, menurutmu, yang satunya hanya bisa melarikan diri, yang satunya lagi sudah bisa menerobos Tao, menurutmu apakah perbedaannya besar? Mileye berkata, apakah saat ini ada master yang sudah mencapai tingkatan menerobos Tao? Adelina Ye menggeleng, untuk sementara belum ada. Mileye bertanya, bagaimana dengan Saferamu? Mileye selalu ingin tahu sejauh mana pencapaian Saferamu, tapi sayangnya, Saferamu selalu menghindari pertanyaan ini. Adelina Ye terdiam. Mileye menatap Adelina Ye dan menunggu jawaban. Beberapa saat kemudian, Adelina Ye berkata, aku tidak bisa memberitahumu tingkatan alamnya, karena aku juga tidak yakin, tapi yang bisa aku katakan adalah dia berbeda dari orang lain. Setelah mengatakan itu, Adelina Ye terdiam sejenak,
lalu berkata, menurut tebakanku, dia memiliki kemampuan untuk menerobos Tao, tapi dia tidak memilih untuk melakukannya. Miley Ye sedikit tidak mengerti, kenapa? Adelina Ye berkata dengan suara rendah, karena menerobos Tao artinya harus menembus beberapa aturan yang ada, dan dari apa yang aku lihat, dia seharusnya menjadi penjaga aturan yang ada. Apakah kamu mengerti maksudku? Miley Ye mengerutkan kening, dia adalah bagian dari kebenaran agung. Adelina Ye mengangguk, kamu juga dapat memahaminya seperti itu. Miley Ye bergegas bertanya, bagaimana agar aku bisa bergabung dengan kebenaran agung? Adelina Ye melihat Miley Ye, saat ini kamu belum memiliki kualifikasi untuk itu. Miley Ye. Adelina Ye lanjut berkata, kebenaran agung tidak sembarangan. Saat ini kamu belum memiliki kualifikasi itu, tapi kelak kamu bisa memilikinya, dan tentu saja, pada saat itu, kamu mungkin sudah dapat menembus Tao. Miley Ye berkata dengan suara berat, Nona Adelina, dari perkataanmu sepertinya kalau memilih untuk menembus Tao, itu berarti bertentangan dengan kebenaran agung. Adelina Ye berkata dengan santai, saat kamu mulai berlatih, sudah ditakdirkan untuk bertarung dengan orang, dengan langit, dengan takdir dan dengan kebenaran agung. Miley Ye meragu sejenak, lalu berkata, tidak bisakah hidup damai? Adelina Ye melirik Miley Ye, konyol, sangat polos. Miley Ye. Adelina Ye berkata lagi, latihan adalah bertarung. Miley Ye masih ingin bertanya, lalu Adelina Ye tiba-tiba bertanya, bolehkah aku menanyakan satu pertanyaan padamu? Miley Ye tersenyum, silakan. Adelina Ye menatap Miley Ye, kamu memiliki seorang pelindung Tao, benar tidak? Miley Ye mengangguk. Dia tahu, yang dimaksud oleh pihak lawan adalah wanita bergaun polos. Adelina Ye tidak bertanya lagi. Miley Ye berkata, apa yang Nona Adelina ingin tanyakan? Adelina Ye menyimpan buku kuno di tangannya, lalu berkata, tidak heran. Tidak heran sampai sekarang kamu belum mati. Miley Ye. Adelina Ye berkata, meskipun kamu memiliki faktor kutukan, kamu juga memiliki keberuntungan yang besar. Dan keberuntungan ini adalah sesuatu yang dipaksakan oleh orang yang melindungi daomu, pihak lawan sangat luar biasa. Miley Ye hendak bicara, tapi Adelina Ye tiba-tiba berkata, aku mau mengajakmu ke suatu tempat, apakah kamu mau? Miley Ye agak penasaran, tempat apa? Adelina Ye berkata, ayo ikut aku. Setelah itu, dia berbalik, tapi segera berbalik lagi dan melihat ke arah Miley Ye, kamu mau menggendongku atau membiarkanku masuk ke menara kecil? Miley Ye sedikit bingung, kenapa? Adelina Ye mengulurkan tangannya, aku tidak memiliki kekuatan apa-apa. Miley Ye berkata dengan suara berat, Nona Adelina jangan bercanda. Barusan, saat Savera ingin membunuhmu. Adelina Ye menggelengkan kepala, kekuatan itu bukan sesuatu yang bisa aku kendalikan. Sekarang, aku hanya manusia biasa. Manusia biasa. Ekspresi Miley Ye agak aneh, siapa sebenarnya orang ini? Miley Ye tidak membiarkan Adelina Ye masuk ke menara kecilnya, dia masih mewaspadai wanita ini. Miley Ye membawa Adelina Ye dan menghilang di langit berbintang. Beberapa saat setelah keduanya menghilang, kekuatan gelap tiba-tiba berkumpul di sekitar, dan segera, sesosok bayangan gelap muncul di tempat itu. Di ujung langit berbintang, Adelina Ye menoleh dan melihatnya sekilas. Matanya perlahan tertutup, dan dia berbisik dalam hati, ayo. Lihat siapa yang lebih kuat, kalian atau orang ini. Tak lama kemudian, Miley Ye datang ke sebuah langit berbintang yang sepi sesuai dengan petunjuk Adelina Ye. Alasan disebut langit berbintang yang sepi, karena langit berbintang ini dipenuhi dengan energi kematian yang gelap, dan star teritori di sekitar sama sekali tidak ada satupun kehidupan, benar-benar sunyi kelam.
Mileye melihat sekeliling, lalu berkata dengan pelan, "Nona Adelina, di mana ini?" Adelina Ye berkata, "Terus maju." Mileye mengangguk, dia melihat sekeliling, lalu berkata, "Tunggu sebentar." Setelah itu, matanya perlahan tertutup, segera, energi kematian dari sekitar ruang angkasa datang ke arahnya. Domain kematian. Tubuhnya dapat menyerap energi kematian ini. Adelina Ye melirik Mileye, dia tidak mengatakan apa-apa. Tak lama kemudian, energi kematian di sekitar ruang angkasa habis diserap olehnya. Mileye menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, dia memiliki satu jenis tubuh lain, yaitu tubuh abadi. Tentu saja, seiring dengan pertumbuhannya, tubuh abadi ini sebenarnya sudah tidak cukup. Abadi bukanlah keabadian yang sesungguhnya. Namun, tubuh abadi ini juga dapat ditingkatkan. Setelah menyerap semua energi kematian, Mileye tersenyum, "Nona Adelina, ayo kita pergi." Setelah itu, Mileye langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di kejauhan. Di jalan, Adelina Ye tiba-tiba berkata, "Kamu memiliki 3 domain." Mileye mengangguk. Adelina Ye berkata, "Selain domain pedang, aku menyadari kamu tidak terlalu baik dalam menggunakan 2 domain lainnya." Mileye merasa senang, "Mohon Nona Adelina berikan petunjuk." Adelina Ye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak pandai dalam hal ini." Mileye. Adelina Ye berkata lagi, "Domain itu sendiri adalah escape, karena menjadi domain, berarti berdiri sendiri di luar Tao." Mileye berkata dengan suara berat, "Nona Adelina, sebelumnya kamu mengatakan kamu memiliki kitab Taoisme jilid kedua." Adelina Ye mengangguk, "Ya." Mileye tersenyum, "Kamu tidak takut aku mengambilnya?" Adelina Ye bertanya balik, "Apakah kamu akan mengambilnya?" Mileye terdiam. Adelina Ye berkata, "Kalau kamu mengambil itu bukan lagi dirimu." Mileye menggelengkan kepala dan tersenyum, "Menurutku, Nona Adelina pasti punya alasan, benar tidak?" Adelina Ye mengangguk, "Bisa dianggap begitu." Mileye hendak bicara, tapi Adelina Ye tiba-tiba menunjuk ke kejauhan, "Kita sudah sampai." Mileye mengangkat kepalanya dan melihat di hadapannya, di jarak ribuan meter, ada sebuah ruang hampa hitam. Mileye agak penasaran, apa itu? Adelina Ye berkata, "Sebuah tempat sumber energi di alam semesta ini." Mileye mengerutkan kening, "Kenapa kamu membawaku ke sini?" Adelina Ye berkata, "Untuk mencari bagian halaman kitab Taoisme." Mileye berkata dengan serius, "Di sini ada bagian dari halaman kitab Taoisme." Adelina Ye mengangguk, "Mungkin ada. Kitab lengkap yang kamu pegang adalah jilid pertama, dan jilid kedua ada di tanganku. Jilid ketiga mungkin ada di sini." Mileye tiba-tiba berkata, "Nona Adelina, apa yang terjadi kalau ke-9 jilid kitab Taoisme berhasil dikumpulkan?" Adelina Ye terdiam sejenak, lalu berkata, "Pada dasarnya akan menjadi tak terkalahkan." Mileye menggelengkan kepala sambil tersenyum. Adelina Ye berkata, "Kamu tidak percaya?" Mileye berkata, "Savera pernah bilang kitab Taoisme adalah jalan yang diberikan orang lain. Dan meskipun tidak ada yang memberi jalan, kita sendiri juga dapat menemukan jalan sendiri. Selain itu, aku tidak yakin bahwa memiliki kitab Taoisme akan menjadi tak terkalahkan." Adelina Ye berkata, "Kalau begitu berikan ruang buku itu padaku." Mileye. Adelina Ye berkata, "Kamu sudah mencapai escape pertama, itu berkat kitab Taoisme, itu adalah cara untuk menerobos yang tercatat dalam kitab Taoisme. Kalau tidak ada kitab Taoisme, kamu mungkin tidak tahu apa itu escape pertama." Memang benar, beberapa orang dapat menemukan jalan mereka sendiri, tapi apakah kamu tahu seberapa sulitnya itu? Seperti dirimu,
Kalau tidak ada yang mengajarimu, apakah kamu dapat mencapai tingkat sekarang? Mileye terdiam. Adelina Ye berkata lagi, inovasi penting, tapi belajar lebih penting. Dan keduanya tidak bertentangan. Mileye mengangguk dan berkata, terima kasih atas ajarannya. Pada saat ini, suara datang dari ruang hampa yang gelap itu, kamu akhirnya datang. Mileye terdiam, lalu dia melihat ke arah Adelina Ye, maksudnya aku atau kamu? Adelina Ye menjawab, kamu. Mileye bertanya, kenapa? Adelina Ye berkata, aku sudah pernah datang ke sini, tapi tidak bisa masuk. Mileye bertanya dengan serius, kamu membawaku ke sini karena kamu pikir aku bisa masuk? Adelina Ye mengangguk, ya. Mileye bertanya, kenapa? Adelina Ye terdiam sejenak, lalu berkata, mungkin karena kamu terlihat keren. Mileye bersambung.